Kenapa? Meskipun input anak-anak SMP Islam itu mungkin bukan yang terbaik, semua diterima. Ya, gitu ya. Tapi hasilnya, prestasinya itu bisa mengalahkan yang inputnya mungkin lebih baik, gitu Pak ya. Alhamdulillah kita dari sisi tadi input ke output mesti ada kenaikan. Misal dia inputnya 5, keluarnya keluarnya 7 gitu kan. Tidak inputnya 8 tapi keluarnya 7 kan itu kan menurun ya kan. Kita alhamdulillah selama ini berhasil seperti itu. Dan untuk lomba yang karena saya guru bahasa Inggris, alhamdulillah kita bisa bersaing dengan SMP yang di kota. Bahkan kita pernah mewakili sampai tingkat provinsi gitu. Mewakili itu. Dan sepertinya saya dengar secara periodik sering sekali SMP Islam itu mengirimkan pesertanya bidang pramuka untuk ke Cibubur itu ya? Itu adalah memang karena prestasi atau karena giliran ditunjuk atau gimana? Ya memang kita seleksi. Diseleksi. Seleksi. Dan sering lolos ya? Dan sering lolos. Dan itu kan harus tahap lomba di tingkat kabupaten selanjutnya dan selanjutnya itu. Jadi memang kayaknya sudah menjadi brandingnya pramuka dan Inggris dan beberapa mapel yang lain. Karakter tadi ya, karakter. Pramuka, bahasa Inggris dan gemati kepada siswa itu ya. Jadi ini ono bocah, ada anak nakal, ada anak yang melanggar aturan, itu bukan untuk dijauhi atau untuk dimarahi boleh, tetapi memarahi itu ya dalam rangka salah satu ekspresi kasih sayang. Justru harus lebih diperhatikan begitu ya. Iya, kalau di SMP Islam itu anak-anak yang nun sewu punya tenaga lebih, tanda kutip nakal itu ya. Nah itu memang malah justru sering ketemu dengan guru, dengan PK, dengan wali kelas. Hari ini diperingatkan, besok ulang lagi diperingatkan lagi, dengan hal lain diperingatkan lagi. Pokoknya intinya ndak boleh bosen didik anak, karena disitulah nilai ibadahnya. Kalau sekarang itu baru booming soal diferensiasi pembelajaran, SMP Islam sudah sejak dahulu kala menerapkan. Nah, kalau ada anak yang nakal, ada anak yang tanda kutip itu dalam mengikuti pembelajaran lambat, itu justru harus ada sistemnya di mana anak itu diperhatikan itu ya, diberi jam lebih untuk pembelajaran, kemudian dibimbing supaya lebih paham tentang tanggung jawabnya gitu ya. Sisi yang lain ketika ada anak yang berprestasi, juga ada sistem di SMP Islam, budaya di SMP Islam yang memfasilitasi anak itu untuk lebih juga ikut lomba di luar, berkompetisi dan di luar. Dan pembinaannya itu ada. Jadi memang di SMP Islam ini yang setahu saya saat sekolah dan hari ini sampai hari ini ada itu adalah bahwa apapun bakat anak harus dioptimalkan. Meskipun di SMP Islam hanya satu anak yang punya bakat itu. Misal tahun kemarin ada senam lantai gitu kan. Itu hanya satu anak yang mampu. Wah, itu tetap dilatih. Tetap dilatih. Jadi kita punya banyak ekstra. Setiap hari ada ekstra. Dan bahkan dalam sehari ada beberapa ekstra gitu loh. Jadi kita ingin mengubah bahwa ingin mengubah mindset bahwa tidak ada anak bodoh. Semua anak pandai. Ada yang pandai di bidang voli, ada yang pandai di bidang IPA, ada yang di bidang olahraga lain. Itu kan lukisan, seni, musik, kan pandai itu Pak. Belum tentu yang pandai di bidang IPA dia pandai di voli. Betul. Dan sudah ada bukti bahwa anak yang pandai di bidang voli nyatanya ya bisa berdikari. Hari ini jadi guru juga. Berarti kan pandai ya. Pandainya di bidang apa? Jadi tidak ada anak bodoh. Tidak ada anak bodoh. Yang ada adalah anak yang tidak beruntung karena tidak pernah bertemu dengan guru yang baik. Dan kalau mau cari guru yang baik ya SMP Islam gitu ya. Salah satunya gitu. Oke. Jadi ini bukan hanya soal jadi membentuk karakter itu menjadi dasar dari semuanya, tetapi menerapkan sistem pembelajaran yang diferensiatif itu juga harus gitu ya. Juga harus. Jadi ibaratnya intinya pokoknya kita punya banyak cara untuk banyak macam anak gitu.
Gitu. Inilah mungkin kuncinya kenapa sampai hari ini SMP Islam dipercaya oleh masyarakat dan akan terus dipercaya. Karena kebutuhan masyarakat sekarang ini untuk usia anak remaja itu kan soal krisis moral, soal krisis sopan santun dan seterusnya. Dan SMP Islam menawarkan ini. Soal kita lebih fokus pada itu. Ketika orang tua karena kesibukan, karena beban hidup itu kurang punya waktu dan kurang punya perhatian untuk mendidik anak, maka mereka menyerahkan kepada pihak yang lebih ahli, yang lebih punya waktu, yang lebih punya sistem untuk mendidik karakter anaknya. Jadi SMP Islam itu tidak hanya menjadi tempat untuk melakukan transfer knowledge, tapi juga menjadi warm attitude, menjadi tempat untuk membentuk sikap gitu ya. Meskipun 2 tahun ini kita dari sisi itunya kurang karena pandemi kan, itu semua maklumi dan terjadi di semua sekolah. Itu faktor eksternal yang memang bukan kewenangan kita itu Pak ya, bukan kewenangan kita. Bung Aris, ini kan Anda cerita sudah panjang lebar, Anda top manajemen di SMP Islam yang tugasnya mulia, yang luar biasa aspek yang harus dipikirkan. Lu kok Anda masih punya pekerjaan di luar? Saya lihat di medsos Anda itu Anda bisnis kopi itu ya, bisnis kopi itu ya. Ini dalam rangka tantangan tadi atau gimana itu ceritanya? Ya lebih ke saya ingin meluruskan niat. Saya ingat pernah ngaji Mbah Maimun almarhum itu bahwa seorang guru itu baiknya punya usaha sehingga dia tidak kumantil-mantil dengan gaji guru itu. Gitu ya. Dari itu saya berpikir usaha apa yang kiranya satu tidak mengganggu kewajiban saya di SMP Islam, yang kedua resikonya kecil. Gitu. Nah itulah ketemu roasting kopi itu. Memperkuat pondasi ekonomi keluarga supaya tetap bisa menjaga idealisme di sekolahan agar bisa berjuang di SMP Islam itu dengan sepenuh hati gitu. Maka diperkuat pondasi ekonomi. Selama ini bisa mengatur waktu itu ya? Alhamdulillah bisa dan tidak mengurangi waktu saya di SMP Islam. Artinya kalau jam kerjanya misalnya jam 6:30 masuk sampai jam 3 gitu ya. Itu full Anda berpikir di SMP Islam sebagai kepala sekolah. Di luar itu baru berpikir dengan teman-teman di dunia usaha. Jadi kopi itu Anda fokus di roasting. Di roasting. Punya berapa tempat roasting, Pak? Ya kalau ditanya itu ya sebenarnya bukan hanya milik pribadi saya, karena prinsip saya tetap ayo bareng-bareng gitu. Itu alhamdulillah sudah 17 tempat. 17 tempat roasting. Dalam waktu 1,5 tahun. Di mana saja itu? Di mana saja? Contohnya di mana saja? Ya banyak. Tidak akan saya sebutkan kalau di mana 17 tempat. Hari ini. Kita sama teman-teman targetnya per tahun itu 10. Tapi Tuhan ngaruniai 15 saat itu. Tahun pertama. Tahun kedua mulai Januari nanti. Mulai Januari. Mulai Januari. Posisi sekarang 17. Hari ini 17. Jadi roasting ya. Roasting sama penjualan? Enggak, roasting saja. Penjualan kalau ada yang pesen. Alhamdulillah sebelum kita ke roasting itu kita sudah fokus ke penjualan. Nah, karena kepenjualan itu mempengaruhi kinerja saya di SMP Islam gitu. Kayaknya kok terposir waktu lah, maka kita pindah ke roasting. Jasa ya. Jasa. Anda tidak harus menunggoni di situ ya, tidak menangani di situ. Dan itu pun kerjasama dan kita kita pilih teman-teman yang bisa dipercaya dan yang membutuhkan juga. Gitu. Dengar-dengar Anda pernah cerita ini juga ada idealisme untuk mengangkat kesejahteraan petani begitu ya? Jadi di
kopi itu kan ada beberapa potensi, Pak. Oke, ya. Jadi misal kita kerjasama dengan petani kita kerjasama roasting dengan di Keniten katakanlah, Tebusen itu. Maka kita hanya kerjasama dengan alat. Potensi pengemasan, potensi pembibitan, potensi green bean atau pengolahan setelah panen itu kita monggo si roastery atau masyarakat situ kita bantu untuk bikin produk atau bikin bagaimana kopi itu menjadi quality. Dan kita juga siap diundang ke desa yang sekitar yang kita usaha roastery itu untuk pendidikan tentang ini penanaman kopi, proses pasca kopi. Itu free. Itu free. Gitu. Untuk yang belum tahu, Bung, roasting itu ceritakan, Bung. Roasting itu proses gimana dalam jadi untuk pengolahan kopi? Ya, untuk membuat kopi itu kalau pertama kan petik. Terus yang kedua adalah proses pasca panen. Ya, itu mau wash atau mau natural pasca panen itu artinya membuang kulitnya. Ya, kulitnya itu. Terus itu namanya apa itu? Itu pulper ya. Pulper atau huller, tergantung mau diproses apa gitu. Ya. Terus kan sudah jadi biji. Nah, untuk dijadikan bubuk kan harus disangan, sangrai. Nah, itu roasting. Dimasak ya? Ya, dimasak. Itu namanya roasting. Dan itu ada beberapa teknik. Ada teknik roasting. Ya, ada. Itu mempengaruhi rasa. Mempengaruhi harga juga. Ya, tergantung siapa yang mau jual. Anda fokus di roastery-nya tadi ya, proses memasak dari beras menjadi roast bean atau kopi yang sudah disangrai. Nah, baru digiling, dilembutkan. Gitu. Tapi Anda berhenti di roasting tadi ya? Sama dilembutkan. Sama melembutkan. Powder tadi ya, Anda pernah cerita itu namanya powder. Jadi istilahnya kita melayani siapapun yang mau ngopi enak, gitu. Sini setor bijinya saya proseskan gitu sampai jadi. Artinya kalau saya membayangkan Anda punya 17 titik untuk roasting itu, maka minimal petani itu diuntungkan karena Anda mendekatkan gitu ya. Mendekatkan alatnya. Ongkos transportasinya menjadi dan kita ngirit. Satu lebih ngirit dan kita harga jasanya juga sangat ngirit. Lebih murah gitu. Lebih murah ya maksudnya. Pola pikir saya katakan, malah wong tadi bisa kena dilarang-larang kayak gitu kan. Jadi murah wae gitu kan. Kerjasama. Ya, kerjasama. Kalau Anda melihat sebagai salah satu pelaku di usaha kopi ini, kendala utama di industri kopi itu apa, Bung, di Temanggung? Ya, kalau saya pribadi belum adanya persatuan antara semua ini sehingga branding satu kopi menjadi satu branding gitu ya. Mulai dari panen sampai dengan yang yang punya usaha kedai kopi misalnya, kafe misalnya. Itu dari hulu sampai hilir itu belum nyambung gitu ya. Belum nyambung dan ini ya gimana ya nantinya jadi menyalahkan salah satu pihak sih. Ini kan nggak apa-apa, ini demi kemajuan nggak masalah, kan kita nggak menyebut by name, kita nggak menyebut by name, tapi di mata rantai ini mana yang mau diperbaiki, menurut saya baik, nggak masalah itu. Ya. Menurut saya jaminan market dan kalau bisa petani itu punya harga atau berani bilang ini kopi ini harga segini. Mau beli silahkan, enggak silahkan. Itu harusnya jadi petani itu pede loh. Nah, itu yang nggak mudah untuk proses pada tahap itu nggak mudah. Itu butuh kekuatan yang luar biasa untuk seperti itu. Itu hari ini problem klasik di semua produk pertanian, Bung. Harusnya berani gitu. Jadi petani itu memang pada posisi yang powerless. Petani apapun itu powerless gitu ya. Powerless. Enggak punya. Mungkin benar harus ada, karena dia di powerless,
mungkin solusi Anda tadi tepat ya, harusnya bergabung dalam satu organisasi, satu asosiasi perkumpulan begitu ya, supaya mereka punya posisi tawar yang lebih baik. Gitu. Kan logikanya petani punya bahannya. Oke. Kenapa dia nggak powerful gitu kan? Ini PR yang luar biasa. PR yang luar biasa. Sistem ijon masih ada juga ya Bang ya? Iya. Masih ada itu. Nah. Ya karena resourcesnya ya, mau gabung mau apa gitu gimana Bang? Arep panen durung panen sudah mikir. Gue nyekolah ke anak digo gini-gini ya Bang ya. Oke. Enggak mudahnya kan di situ. Kalau yang saya bangun ya sedikit demi sedikit lah. Akhirnya hari ini saya dan teman-teman sudah banyak yang jadi prosesor, banyak yang bikin produk, banyak bikin yang ini punya pasar sendiri, dan itu keuntungannya monggo. Artinya kita sebagai orang yang tahu lebih awal daripada yang teman-teman ini, kita free, kemanfaatan kita beri, gitu. Monggo praktek, ada pasar silahkan. Harus ada orang yang apa lebih muda, anak-anak yang lebih muda, anak-anak yang apa ya relatif terdidik yang mau apa mendampingi petani memang gitu ya. Supaya dan mendampingi dan memberitahu cara masarki. Gitu. Itu yang paling jadi momok ketika siapapun mau melakukan sesuatu habasari itu kan jadi momok banget itu lah. Itu pajak kita berusaha memberitahu caranya, ibaratnya kita kasih pancingnya, kita kasih. Dan Anda mempersilahkan petani bertemu dengan pembeli langsung. Anda hanya fokus di jasa roasting, tidak apa ambil semuanya, gitu ya. Tidak ambil semuanya. Ya nanti tidak jadi ini apa istilahnya penguasaan itu apa? Saya lupa. Monopoli. Ya, saya tidak mau monopoli itu. Ya di samping tadi apa semangat Anda tadi kan apa cari sampingan untuk fondasi ekonomi keluarga, yang tadi prinsipnya tidak terlalu mengganggu waktu Anda untuk apa sebagai tugas pokok Anda sebagai kepala sekolah SMP Islam gitu ya. Kalau nanti semuanya diambil, wah mengganggu gitu ya, kira-kira gitu. Saya rasa tidak baik ya. Tidak baik ya. Anda sering menyebut aspek kemanfaatan tadi menjadi salam kemanfaatan. Salam kemanfaatan. Yang jelas alhamdulillah dalam usaha yang kita bangun kita tidak melupakan sisi teman-teman yang butuh kita bantu. Alhamdulillah dalam setiap titik itu kita ada persenan untuk anak yatim. Gitu. Coba cerita itu Bung, gimana itu? Nah, Anda pernah cerita ke saya juga ya. Gimana itu? Jadi selama ini sudah setahun atau 2 tahun berjalan ini kita dari hasil itu ada persenan untuk anak yatim. Untuk anak yatim. Lah kita berikan, kita santunkan kepada anak-anak yang membutuhkan. Tetapi kita hari ini mau menaikkan level. Gimana? Naikkan level jadi tidak hanya menyantuni tapi lebih fokus kepada pendidikan. Jadi anak yatim yang membutuhkan, yatim itu apa ya? Yang membutuhkan itu kita harus bisa memberikan biaya pendidikan kepada mereka. Itu fokus untuk biaya pendidikan. Jadi yang kita bangun adalah khusus biaya pendidikan, biaya mondok ngaji sampai dia minimal lulus SMA atau minimal selesai dia mondok. Kalau ini saya membuat kesimpulan ini pengalaman pribadi. Artinya Anda yang apa dari keluarga yang ayah ibunya sama sekali tidak sekolah, keluarga petani sampai di posisi ini kan berkat pendidikan doa mereka dan berkat pendidikan ya. Anda tidak disangoni warisan yang melimpah gitu ya. tapi sekolah ke gitu ya. Artinya kalau mau merubah nasib maka jalan satu-satunya pendidikan itu tadi. Investasi yang tidak pernah merugi adalah investasi di pendidikan. Itu akan sangat berguna dan itu menjadi ibadah yang mengalir terus pahalanya. Maka Anda memfokuskan apa tadi pada pendidikan tadi ya, menyisihkan sebagian keuntungan usaha Anda dan teman-teman itu
untuk anak yatim, tapi khusus untuk biaya pendidikan. Oke. Dan hari ini kita kerjasama dengan para donatur, dan alhamdulillah tercatat hari ini ada 88 donatur. 88 donatur. Iya. Itu yang ada hubungannya dengan rekanan kopi Anda juga atau enggak ya? Di luar. Tapi ada yang dari dalam rekanan tapi mau jadi donatur juga lah itu. Dan itu begini Bung, dari segi usaha ekonomi itu juga sebenarnya ikut membantu keberlangsungan stabilitas dari usaha. Karena orang akan melihat bahwa usaha Anda itu tidak hanya ansih mencari keuntungan, tapi juga ada aspek-aspek lain yang Anda perjuangkan. Orang kemudian akan lebih simpati, orang akan lebih trust pada usaha Anda. Itu ya kira-kira. Kita mikirnya geopo, memperkaya diri geopo gitu loh. Artinya kita dengan hidup begini aja sudah hidup gitu kan. Uang ya perlu ya. Iya, uang ya perlu deh. Kayaknya itu ngikut. Ketika kita fokus ke apa yang diperintahkan Allah, kita lebih fokus pada ke akhirat gitu ya. Apa yang kita lakukan hari ini, gerakan-gerakan ini. Kayaknya dunia ngikut. Yang saya rasakan kok itu. Uang harus kita peralat, bukan kita peralat uang gitu ya kira-kira. Jadi kita yang duit ikut duit ya. Ojo kita yang terperalat uang itu demi melakukan apapun demi uang gitu ya. Jangan. Kita yang jadi rasanya, uang jadi anak buah kita gitu ya. Kira-kiranya. Jangan sampai diperbudak uang gitu kira-kira. Bung Aris, banyak hal yang kita pelajari hari ini. Terima kasih sudah hadir di channel MIPA 25. Kesimpulannya bahwa apapun kondisi kita sekarang itu kita tidak boleh patah semangat. Kita bisa melakukan apapun karena ada hal yang hebat dari diri kita. Kalau kita meyakini ada sesuatu yang hebat dan hanya kita yang memiliki, maka kita bisa melakukan apapun, begitu ya. Dan itu dibuktikan oleh Bung Aris, gitu ya. Ya, kalau pesan saya, Tuhan itu maha adil, Allah itu maha adil, pasti ada satu keunggulan atau beberapa keunggulan yang ada di orang itu. Temukan dan jadi ahli. Temukan dan jadi ahli. Jadi ahli di bidang yang Tuhan titipkan pada kita itu. Kalau kita tidak percaya bahwa ada keunggulan dalam diri kita, berarti kita melecehkan yang menciptakan kita. Melecehkan Tuhan. Gitu ya? Sangat itu. Gitu ya? Jadi kalau Anda punya pemikiran pesimis atau yang ora iso popo, yang ora bakat opo, ada yang salah di pola pikir Anda itu. Anda tidak percaya pada Tuhan gitu ya. Parah itu. Parah. Parah. Dan saya lihat di SMK Bumi Pala ini, Paraan ini banyak hal-hal yang teman-teman yang menemukan potensinya di sini. Itu. Saya lihat itu yang hari ini nyuting kita ketemu potensinya ya kan? Iya. Itu salah satu kebanggaan atau alhamdulillah urip kok gini gitu ya. Ada anak didik kita yang alhamdulillah. Alhamdulillah ini gitu. Dan saya lihat di MIPA ini terbentuklah budaya seperti itu, bagaimana anak menemukan potensinya sehingga dia jadi ahli dan dia dibutuhkan. Karena dia dibutuhkan, dia dibayar mahal. Itu. Bung Aris, terima kasih, sukses terus. Amin. Salam untuk Bapak Ibu guru di SMP Islam. Terus dipercaya oleh masyarakat. Amin. Dan tidak bosan untuk mendidik anak-anak bangsa. Terima kasih.